warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Citra. Sekarang kita sudah sampai di bab 9 yaitu firewall, masih dalam bab Mikrotik MDCNA Preparation. Di sini akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Ada konsep chain, konsep if and then, konsep strategi, dan lain-lain. Di materi yang pertama ada konsep chain. Jadi konsep chain ini Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melalui router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain. Lalu di sini ada konsep chain dan jenis-jenisnya. Yang pertama ada input. Input itu digunakan untuk memblokir paket yang menuju router. Output untuk memblokir paket yang bersumber dari router. Lalu ada forward, memblokir paket yang melewati router. Lalu yang berikutnya ada konsep if and then. Nah, di sini if berarti jika, then berarti maka. Di sini ada contoh kasus. Yang pertama blokir ping atau ICMP dari laptop ke router. Lalu yang kedua blokir akses Facebook dari laptop. Untuk lebih jelasnya kita akan ke Winbox. Nah, di Winbox kita masuk ke IP, lalu ke firewall. Nah, di sini kita di filter rules, kita klik tambah. Nah, jadi di sini itu merupakan firewall filternya. Untuk if ada di bagian general, yang berarti parameter yang menentukan suatu paket akan diizinkan atau diblokir. Paketnya itu ada di bagian protokol nih. Ada CMP, GMP, GGP, IP encap, dan lain-lain, sangat banyak. Dan itu ada di bagian action. Di sini paketnya itu akan di drop, diizinkan, atau di accept. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh kasus. Contoh kasus yang pertama yaitu blokir ping atau ICMP dari laptop ke router. Untuk kita ke general. Nah, ini untuk chainnya kita pilih yang input. Bagian SRC address. Di sini saya isikan IP laptopnya. Misal di sini saya memakai IP 192.168.1.10. Karena kasusnya adalah blokir paket ICMP, untuk protokolnya di sini saya memilihkan ICMP. Untuk action, karena kasusnya ini adalah memblokir ICMP, maka kita menggunakan drop. Konsepnya itu seperti ini. Jika ada device dengan IP ini akan diblokir untuk paket ICMP-nya. Lalu kasus kedua yaitu blokir akses Facebook dari laptop. Untuk kasus yang kedua di bagian general kita pilih forward. Karena melewati router, IP address-nya saya mengisikan masih sama 1.10. Lalu untuk DST address diisi IP facebook.com. Untuk mengetahui IP dari facebook.com, kita ke command prompt. Lalu di sini kita ketikkan ns lookup facebook.com. Enter. Lalu di sini merupakan IP-nya. Kita copy. Lalu kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah, protokolnya kita pilih yang TCP. Karena facebook.com itu HTTPS. Untuk DST port di sini saya mengisikan 433. Yaitu port dari HTTPS. Lalu di bagian action kita pilih yang drop. Lalu yang berikutnya adalah konsep strategi. Jadi konsep strategi itu ada dua. Yang pertama accept view, drop any. Lalu yang kedua drop view, accept any. Di sini ada beberapa contoh kasus. Misalnya hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke router, sisanya tidak.
Lalu jadi untuk strateginya kita bisa pakai strategi yang kedua, yaitu drop view accept any. Drop view itu memblokir beberapa, lalu accept any itu mengizinkan sisanya. Lalu pada kasus yang kedua hanya beberapa VPC saja yang bisa diping ke server, sisanya tidak. Jadi pada kasus kedua ini kita bisa memakai strategi satu, yaitu accept view drop any. Artinya mengizinkan beberapa lalu drop any memblokir sisanya. Kita akan mencoba mempraktikkan kasus-kasus tadi, tetapi di kasus ini saya akan membuat hanya satu VPC yang bisa ping ke internet, lainnya bisa lalu akan dikembangkan menjadi VPC 2 juga bisa ping. Nah, di sini kita akan copy. Kita akan mempraktikkan yang accept V dulu. Kita masuk ke Winbox. Lalu di sini kita klik plus. Di general kita pilih chain-nya itu input. Karena dari PC ke router. Lalu source address kita isikan IP dari VPC 1 tadi. Untuk protokolnya di sini saya pakai yang ICMP. Lalu action saya menggunakan accept, lalu kita apply, lalu oke. Untuk drop any bisa klik icon plus. Di general chain-nya kita pakai yang input. Karena mau memblokir maka source address-nya tidak usah diisi. Untuk protokol di sini saya isi dengan ICMP. Lalu kita lihat di sini action saya menggunakan drop. Kalau sudah kita apply lalu oke. Konfigurasinya sudah selesai. Kita akan coba lihat dulu IP-nya. Kita ke IP, ke address di Ether 2 yang mengarah ke klien. Terminal VPC 1 di sini kita ping router yaitu 192.168.88.1. Kita enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya, teman-teman. Kita coba ping di VPC 2. Ini hasilnya itu timeout karena kita mengkonfigurasikan yang drop itu any. Kita cek di semua VPC. Di sini bisa kita ke VPC 4. Ini juga timeout. Lalu ke VPC 5. Ini juga timeout. Lalu kita akan coba kembangkan agar menjadi dua VPC yang bisa terhubung ke router. Kita masuk ke Winbox dulu. Di filter plus ini kita klik yang accept 2 kali. Lalu di bagian search address ini kita masukkan IP dari VPC 2. Kita lihat VPC 2 itu IP-nya adalah 253. Kita masukkan. Lalu kita apply, lalu oke. Kita akan coba cek di VPC 2. Nah, di sini sudah bisa terhubung ke router. Untuk kasus yang kedua, soalnya adalah hanya beberapa VPC saja yang bisa ping ke server, sisanya tidak. Jadi kita harus membuat servernya terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu node. Kita pilih VPC.
Di sini namanya akan saya ganti menjadi server 1. Lalu ikonnya akan saya ganti menjadi ini. Lalu kita pilih. Lalu kita save. Kita sambungkan. Lalu kita nyalakan. Untuk konfigurasinya kita akan tambahkan IP Ether 3 dahulu. Kita buka Winbox di IP, kita ke addresses. Kita klik tanda plus. Misalnya di sini address kita akan masukkan 192.168.99.1/24. Lalu ethernya saya akan pakai ether 3. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita konfigurasikan IP untuk servernya. Kenapa kita tidak menggunakan DHCP? Karena setiap servernya dinyalakan akan muncul IP yang berbeda. Untuk memfikskan IP-nya kita memakai cara yang manual atau statik. Ke terminal server. Di sini kita ketikkan IP 192.168.99.2/24, lalu mendefinisikan gateway-nya 192.168.99.1/24. Kita enter. Lalu kita ketik show IP. Nah, di sini sudah tersimpan. Pastikan server ini bisa ping ke gateway-nya. Kita coba ping gateway-nya. Lalu kita akan konfigurasi. Kita ke Winbox. Kita ke IP, lalu firewall. Kita disablekan dulu semuanya. Server 1 kita ping 192.168.99.1. Nah, di sini hasilnya detail ya teman-teman. Di sini saya akan membuat hanya VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Jadi saya akan memakai strategi yang accept view drop any. Kita ke tanda plus. Di sini chainnya saya memakai forward. Untuk SRC address-nya saya menggunakan IP VPC 3. Kita lihat IP VPC 3 adalah 252. 192.168.88.252. Isikan juga DSD address-nya karena tujuannya adalah ke server. Kita isikan IP server 192.168.99.2. Lalu protokolnya saya menggunakan ICMP. Lalu action saya menggunakan accept. Lalu apply, lalu oke. Kita klik 2 kali. Kita copy. Lalu di bagian general SRC address-nya saya isikan IP dari VPC 4. Kita lihat IP dari VPC 4 251. Kita isikan 251. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Kita ke plus, lalu chain-nya forward. C address dikosongkan karena ini konfigurasi drop, tetapi DSD address-nya kita
isikan IP server 1 yaitu 192.168.99.2. Untuk protokolnya kita menggunakan HMP. Actionnya saya menggunakan drop, lalu apply, lalu oke. Kita coba ping IP server di VPC 3. Kita coba ping IP server ping 192.168.99.2. Di sini TTL. Lalu di VPC 4 ping 192.168.99.2. Nah, di VPC 4 juga TTL. Kalau di VPC 1 sampai 5 itu pasti timeout. Ini timeout ya teman-teman. Kasus yang ketiga yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet, sisanya bisa. Saya akan membuat VPC 2 dan 3 tidak bisa ping ke internet, tapi lainnya bisa. Untuk strategi, saya menggunakan drop view except any. Jadi kita memblokir beberapa VPC, yaitu VPC 2 dan 3, tetapi menyetujui semuanya, yaitu VPC 1, 4, dan 5. Inbox kita ke IP firewall. Lalu kita disablekan saja semuanya. Lalu kita klik tanda plus di general. Saya menggunakan forward. Lalu source address saya mengisikan IP dari VPC 2. Satu 192.168.88.253. Untuk protokol saya menggunakan HCMP. Out interface itu yang mengarah ke ISP, yaitu Ether 1. Untuk action, di sini saya menggunakan drop, lalu kita apply, lalu oke. Kita buka, kita copy, SRCA kita isikan VPC IP VPC 3. Di sini 252. 192.168.88.252. Apply, lalu oke. Lalu kita tambah lagi general. Sini chainnya forward. Protokol saya menggunakan ICMP. Out interface Ether 1. Actionnya accept, apply, lalu oke. 8088. Di sini TTL. Lalu kita coba ping di VPC 2 dan VPC 3. Di sini juga gagal. Lalu di kasus yang keempat yaitu memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Nah, lalu di sini saya akan close lab terlebih dahulu. Lalu di atas ini saya pilih device. Saya pilih yang Chrome, lalu saya klik yang get device. Ini tunggu sampai menjadi hijau. Di sini sudah muncul hijau, add auto pinet. Kita ke main, ke labnya, open, kanan, node, kita ke docker hijau,
lalu namanya. Lalu untuk icon di sini saya cari desktop. Ini kita pilih RDP. Lalu kalau sudah kita save. Kita hubungkan kabelnya ke switch. Kita save. Kita nyalakan. Kita ke Winbox. Kita disablekan semua. Jadi nantinya semua klien itu tidak bisa mengakses Chrome. Strategi yang akan digunakan adalah drop any. Kita ke icon plus. Sini saya menggunakan chainnya forward. Protokolnya saya menggunakan TCP karena untuk HTTPS. Di ST portnya saya mengisikan 433 di TLS host. Kita ketikkan youtube.com karena di sini saya akan membuat klien tidak akan bisa mengakses youtube.com. Kita ke action, kita pilih yang drop, kita apply, lalu oke. Kita buka Chrome. Di sini kita akan mengetikkan youtube.com. Enter. Nah, di sini kita itu tidak akan bisa. Itu berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi di kasus yang keempat. Lalu yang berikutnya adalah firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Contohnya, ketika klien mengakses YouTube, di lognya nanti akan terdeteksi kalau klien mengakses log tersebut. Untuk prakteknya, kita akan pakai kasus tersebut di klien kita akan menambahkan lognya. Kita akan menambahkan log di Chrome-nya. Kita ke firewall rules nomor 9. Kita klik 2 kali. Lalu di action di bagian log ini kita centang. Lalu untuk log prefix-nya kita ketikkan ada klien akses YouTube. Ketika klien mengakses YouTube akan ditampilkan informasinya di log. Untuk nama yang ditampilkan adalah nama yang kita tuliskan di bagian log prefix ini. Kita apply, lalu oke. Nah, di sini kalau kita mengetikkan YouTube maka sudah bisa otomatis. Nah, di sini itu tidak bisa mengaksesnya karena action kita tadi itu adalah drop. Kita akan cek lognya. Kita buka Winbox, klik log. Di sini tuh ada tulisan ada klien akses YouTube sama seperti yang ada di situ tadi. Selain belajar dengan firewall log, kita juga akan belajar cara memblokir pada jam tertentu yang disebut dengan NTP. Nah, di bagian atas ini kita klik kanan, lalu kita pilih yang add time. Nah, di sini waktu yang ada di Winbox dan juga waktu yang ada di laptop saya itu berbeda. Network Time Protocol atau NTP itu memiliki 3 jenis, yaitu NTP biasa, NTP Client, dan NTP Server. NTP Server sebagai pool atau penyedianya, sedangkan NTP Client sebagai penerima. Istilah lain dari NTP adalah SNTP. SNTP itu sama dengan NTP, tapi lebih sederhana. Jadi SNTP ini cocok untuk jaringan dengan skala yang lebih kecil. Kita ke New Terminal.
Lalu kita pastikan router bisa ping ke internet atau ping 888. Nah, di sini sudah TTL. Lalu kita ke sistem, kita ke clock. Lalu di time zone ini kita ketikkan Asia/Jakarta. Nah, maka secara otomatis jamnya akan terdeteksi secara langsung. Jadi jamnya ini sudah sama ya teman-teman. Kita akan coba studi kasus untuk blog YouTube pada jam tertentu. Kita ke IP, lalu firewall, di filter rules, kita klik forward yang ini, lalu kita pilih yang ekstra, lalu kita pilih yang time. Kita bisa sesuaikan dari jam berapa YouTube ini akan diblokir. Misalnya website ini akan diblokir dari jam 9. Saya mengisikan jam 9, lalu sampai jam 17 atau jam 5. Untuk harinya saya akan menggunakan hari Minggu dan Senin. Lalu kita apply, lalu oke. Kita coba buka lagi Chrome-nya. Lalu kita coba search YouTube. Nah, di sini itu kita bisa mengakses YouTube-nya lagi. Lanjut ke konsep address list. Address list ini merupakan salah satu fitur dari firewall yang memudahkan kita untuk mengelompokkan IP. Jadi kita bisa menandai dan memasukkan IP address ke address list. Untuk contoh kasusnya ada klien nakal yang ada di jaringan kita. Misalnya si klien nakal ini memiliki IP 192.168.1.10. Kita klik kanan, lalu kita pilih node, lalu kita pilih VPC. Untuk name di sini saya kasih nama klien nakal. Kita bisa masuk ke Winbox, kita ke IP dan firewall, kita ke address list. Kita tinggal tambahkan di sini, klik tanda plus namanya klien nakal. Untuk IP-nya saya masukkan 192.168.1.10. Lalu kalian bisa apply, lalu oke. Kalau ada lebih dari satu klien nakal, kita bisa tuliskan range IP-nya saja. Misalkan di bagian address ini kalian bisa dituliskan 192.168.1.10 sampai 192.168.1 misalnya sampai 70. Misalnya, kalau kasusnya itu ada networknya nakal, kita bisa tuliskan networknya saja. Misalnya 192.168.7.0. Kita akan coba mengimplementasikannya untuk firewall filternya. Di sini saya akan coba memakai kasus yang pertama. Kita akan coba mengimplementasikannya untuk firewall filternya. Di sini saya akan mencoba memakai kasus yang pertama. Kita ke filter rules. Yang di nomor 1 sampai 2 kita aktifkan lagi. Jika kita nyalakan kembali, IP-nya itu bisa berubah karena IP yang mereka dapatkan itu IP DHCP. Agar IP-nya bisa tetap, kita harus mengubahnya menjadi statik.
kita akan nyalakan semua VPC. Akan menonaktifkan IP DHCP-nya dulu. Kita ke IP, lalu ke DHCP server, lalu kita nonaktifkan. Bisa mulai konfigurasi IP statiknya. Kita ke VPC 1, kita masukkan IP 192.168.88.21/24, lalu gateway-nya 192.168.88.1/24, enter. Lalu kalau sudah, kita masukkan IP DNS-nya. IP DNS 8.8.8.8. DNS-nya kita ping 8.8.8.8. Di sini sudah TTL. Kita coba ping ke google.com. Nah, maaf, ping google.com. Nah, di sini juga TTL. Lakukan hal yang sama ke semua VPC. Ini juga TTL. Kita masuk ke Winbox. Di address list yang satu kita minus, lalu kita plus namanya approve, IP-nya range IP semua VPC, tetapi karena kita memakai kasus yang pertama, saya akan memakai VPC 1 dan VPC 2 saja. VPC 1 192.168.88.21 sampai 192.168.88.22. Kita apply, lalu OK. Jadi nantinya yang akan bisa ping ke router hanya VPC 1 dan VPC 2, sedangkan VPC 3, VPC 4, dan VPC 5 itu tidak bisa. Kita masuk ke filter rules. Kita hapus salah satu saja, saya akan hapus yang nomor 1. Lalu kita masuk yang di nomor 0 ini. Di general, saya pilih input, src add, kita tutup saja. Karena kita memakai address list. Untuk advance, src add kita buka.
klik approve, apply, lalu oke. Kita buka yang nomor 1 atau yang drop, kita ke general. Untuk chain saya memakai input RC address, kita tuliskan network routernya 192.168.88.0/24. Kita apply, lalu oke. Langsung saja kita uji. Kita buka VPC 1, ping 192.168.88.1. Di sini TTL. Kita lanjut ke VPC yang kedua. Ini ping 192.168.88.1. Ini juga TTL. Jadi kalau di VPC 3 ini pasti akan RTO. Nah, di sini tidak bisa begitu juga di VPC 4 dan juga VPC 5. Selain digunakan untuk filter rules, address list juga bisa digunakan pada fitur NAT. Misalnya ada sebuah kasus, ada beberapa VPC yang bisa internetan, ada juga yang tidak bisa. Kita memang bisa memakai filter rules, tetapi secara tersebut kurang efektif karena kita harus menambahkan satu-satu. Saya akan membuat VPC 1 sampai 4 bisa internetan, yang lainnya tidak bisa. Kita buat address listnya, kita ke Winbox. Kita klik plus. Lalu untuk name-nya di sini saya kasih nama VPC 1 sampai 4. Di bagian address kita tuliskan range IP-nya 192.168.88.21 sampai 192.168.88.24. Kita apply, lalu oke. Untuk NAT, klik yang nomor 0. Untuk action, kita masuk RAD. Dan generalnya, chainnya saya SRC NAT Advance. Pada bagian SRC address, kita akan memakai VPC 1 sampai 4. Kita apply, lalu oke. Kita coba ping 888 ke semua VPC. Sini TTL. Sini TTL juga. Di sini TTL. Di sini TTL juga. Tapi di VPC 5 ini tidak bisa. Lalu materi yang berikutnya adalah firewall NAT. Jadi Network Access Transaction atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik, dan prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan if dan then. Lalu di routing ini terdapat dua tipe NAT. Kita akan membahas yang SRC NAT terlebih dahulu. SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar dari internet. Masquerade digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Lalu SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Jadi SRC NAT itu digunakan ketika kita mau internetan, sedangkan DST NAT itu
digunakan ketika kita mau mengakses jaringan lokal yang ada di internet. Lalu masquerade itu berfungsi untuk menerjemahkan beberapa IP private menjadi satu IP public secara dinamik. Sedangkan SRCnet itu sebaliknya dari masquerade. Dia menerjemahkan IP private menjadi satu IP public secara statik. Kita lihat topologinya. Jadi router itu bisa mendapatkan IP public yang mengarah ke ISP secara statik maupun dinamik, tergantung ISP-nya. Kalau MikroTik kita hanya bisa mendapat IP public yang dinamik, maka action yang digunakan adalah masquerade. Jika MikroTik itu mendapat IP statik, maka action yang digunakan adalah SRCnet. Kita akan mempraktekannya SRCnet terlebih dahulu. Kita ke Winbox, IP, terus address. Di Ether 1 ini sudah ada IP-nya dan memakai slice 24 yang total IP-nya 256 dikurangi network dan broadcast menjadi 254 IP yang bisa digunakan. Misalnya kita akan tambahkan IP public, kita klik icon plus, kita tambahkan IP address-nya 192.168.44.137/24. Kita apply lalu oke. Lalu kita copy, kita buat ganti dengan 138. Kita apply lalu oke. Lalu apa kaitannya dengan kapan menggunakan SRCnet? Kalau kita pakai SRCnet, IP-nya itu akan acak. Kalau pakai masquerade, IP-nya akan acak entah itu 137 atau 138. Kalau pakai SRCnet, IP-nya itu akan disesuaikan. Misalnya akan dispesifikasikan. Memakai yang 138, maka kumpulan IP privat ini ketika internetan akan ditranslate oleh NAT lalu bisa internetan. IP yang akan keluar adalah IP 138. Kita buka ke NAT. Actionnya kita coba SRCnet. Maka di sini ada tambahan menu untuk to address. Kita tuliskan 192.168.44.138. Lalu kita apply lalu oke. Ring 888. Nah, di sini TTL. Sedangkan kalau kita coba di VPC 5, maka di sini hasilnya RDO. Lalu yang selanjutnya adalah DSTNet. DSTNet ini digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Ada dua DSTNet. Yang pertama, DSTNet digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, yaitu melempar trafik keluar router. Dan yang kedua yaitu redirect, digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya seperti hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Misalnya ada klien lain yang akan akses jaringan, kita itu akan memakai DSTNet. Untuk actionnya itu bisa disesuaikan, mau memakai DSTNet atau redirect. Di sini Chrome-nya akan saya hapus dulu. Kita delete. Jadi nanti saya akan membuat ketika klien lain mau mengakses jaringan kita, dia akan mengakses web servernya. Kita close lab dulu. Terus ke device. Kita cari yang Docker Apache 2, kita get device. Nah, ini sudah hijau. Lalu kita ke running labs. Kita buka yang IP tadi, yang topologi tadi. Kita klik kanan, kita node. Lalu kita pakai yang Docker.
Namanya akan saya ganti menjadi Docker Web. Lalu image-nya saya pakai yang Apache 2. Lalu untuk static IP di header 1 akan saya kasih 192.168.41/24. Lalu default root 192.168.88.1. Saya isikan dengan DNS Google yaitu 8.8.8.8. Secondary console saya akan menggunakan yang SSH. Kalau sudah, kita save ke switch, lalu kita nyalakan. Jadi ketika klien nakal ingin mengakses jaringan kita memakai IP public MikroTik, tapi tampilannya adalah web server, kita buka Docker Web. Ini akan kita cek apakah IP-nya sudah terpasang atau belum. Kita ketikkan if config dan 1 enter. Sini sudah terpasang. Lalu kita cek keduanya dengan IP root. Sini sudah ada, coba ping 888. Di sini itu akan RTO karena untuk izinnya tadi hanya VPC 1 sampai 4 saja. Kita akan mengubah izinnya. Kita ke Winbox. Kita akan NAT, lalu untuk di unfetch ini search address-nya dikosongkan saja. Lalu kita apply, lalu oke. Kita akan coba ping lagi. Nah, di sini sudah TTL. Lalu kita akan mulai konfigurasi DST-NAT-nya. Kita ke Winbox, lalu IP, ke firewall, lalu di bagian NAT ini kita ke tanda plus, generalnya saya menggunakan DST-NAT. Untuk protokol saya menggunakan TCP. Lalu untuk SRC port, untuk DST port di sini saya menggunakan 8181. Untuk DST address saya isikan 192.168.44.138. Untuk action saya menggunakan DST-NAT. Lalu untuk address saya isikan 192.168.88.41. Lalu to portnya saya isikan 80. Lalu kita apply, lalu oke. Ke DNS server biasanya kita ping menggunakan IP. Kalau memakai DNS kita bisa ping menggunakan namanya. Misal semua VPC ini ingin mengakses server 1 dan web server, kita bisa saja menggunakan IP, tetapi kita harus menghafal IP-nya agar lebih mudah. Kita bisa ping menggunakan namanya atau dengan DNS. Kita mulai saja konfigurasinya. Kita ke Winbox, lalu IP, firewall, filter rules, kita disablekan 0 dan 1. Lalu kita ke IP, DNS, remote request ini kita centang.
Di bagian statiknya kita ke icon plus. Untuk nama saya isi per2.mydomain.com. Untuk address saya isikan 192.168.88.41. Kita apply lalu oke. Kita uji di VPC 1. Ini kita show IP dulu. Di bagian DNS-nya kan jika kita ingin ping DNS, kita harus isikan DNS-nya dengan DNS yang ada di Ether 2, yaitu 88.1. Kita ketikkan IP DNS 192.168.88.1. Enter. Lalu show IP. Di sini sudah berubah. Lalu kita akan coba ping ke web servernya. Kita menggunakan IP dulu 192.168.88.1 ping 192.168.88.1. Di sini sudah TTL. Lalu kita coba ping menggunakan domainnya, yaitu ping server 2.mydomain.com. Kita enter. Lalu kita akan coba memakai action redirect. Kalau kita memakai redirect, dia akan membelokkan traffic. Jadi nantinya dia akan membelokkan traffic ke router. Misalnya VPC 1 mau akses web server, maka akan redirect. Paketnya akan tetap balik ke routernya. Untuk prakteknya VPC harus memakai DNS Ether 2. Kita ke Winbox. Kita hapus saja semua. Lalu di IP firewall NAT kita plus. Untuk chainnya saya menggunakan DST-NAT. Untuk protokol di sini saya menggunakan UDP. DST portnya saya isikan 53. Lalu DST address kita akan pakai 8888. VPC 2. Kita isikan DNS-nya dengan IP DNS 8888 di Winbox yang tadi. Ini untuk action kita menggunakan redirect. Kenapa kita memakai redirect? Bisa kalian lihat DNS di VPC 1. DNS di VPC 1 ini kan berbeda dengan yang ada di VPC 2. VPC 2 ini menggunakan IP DNS 8.8.8.8, sedangkan VPC 1 menggunakan DNS 192.168.88.1 yang sudah bisa akses ke server 2, sedangkan VPC 2 memakai DNS 888 yang tidak bisa mengakses server 2. Agar VPC 2 bisa akses server 2, kita harus memakai action redirect. Kita apply, lalu oke. Di VPC 2 kita akan coba ping 192.168.88.41 di sini TTL. Lalu ping domainnya server 2 mydomain.com. Kalau misalnya DNS servernya itu bukan 888 seperti 8844, tetap bisa mengakses server 2, hanya saja pada bagian DSDN itu diganti. Misalnya di sini DNS address-nya kita ganti menjadi 4.4. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu di terminal VPC 2 mengubah IP DNS-nya menjadi 8.8.4.4. Kita enter. Lalu kita coba ping server 2.mydomain.com.
Tadi kita sudah mengganti direction add dengan 88.44. Nah, ini itu seharusnya TTL. Karena di Winbox tadi kita sudah mengganti direction add dengan 88.44 atau juga bisa dikosongkan. Jadi nanti siapapun itu bisa mengakses server 2-nya. Seperti ini. Sekian materi di bab 9 kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.